Saudara sekalian, konteks yang dibahas oleh Yesus tentang janda ini yaitu persembahan, bisa juga sedekah, bisa juga kolekte kalau di dalam konteks kita. Intinya apa? Baik itu sedekah, pemberian, persembahan ataupun kolekte, itu berada dalam lingkup menjalankan kewajiban agama. Yang saya tidak tahu adalah bagaimana mereka dapat melihat atau mengintip siapa memberikan kurang lebih berapa. Karena di sini tadi disebutkan orang kaya memberi jumlah yang besar, sementara janda miskin ini memberi 2 peser, yaitu 1 duit. Apakah itu digantungkan begitu lalu diberikan sehingga semua orang tahu, ataukah seperti kita gitu, ditutup lah kurang lebih. Kita tidak tahu kanan kiri kita memberi berapa. Itu kalau model kolektor diedarkan. Sekarang kolektor ada di depan pintu masing-masing. Nah, orang memberi ada yang dari kelimpahannya, dari kelebihannya. Dan ada orang memberi dalam arti tertentu karena terpaksa. Malu misalkan, malu nanti dilihat kanan kiri kok kamu tidak memberi sendiri. Nah, lalu pokoknya tangan mengutung gitu, memberikan. Entah benar entah tidak, entah hanya pura-pura, itu hanya kita yang tahu. Berapanya ya hanya kita yang tahu. Nah, tentang pemberian ini saya menemukan catatan dari Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Di situ Paulus memberi catatan kepada umat Korintus dan untuk kita. Bunyinya begini: hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi itu catatan penting untuk siapapun yang memberi. Memberi dengan rela hati, memberi dengan hati gembira, bukan karena terpaksa, bukan karena jaga gengsi, bukan karena untuk difoto atau untuk dipamerkan. Itu catatan penting untuk kita. Nah, janda ini tadi diberi catatan bahwa dia memberi dari kekurangannya. Apa artinya? Kalau itu orang miskin memberikan 2 peser 1 duit, dan ini disebutkan oleh Yesus semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Itu artinya sesungguhnya dana itu dibutuhkan untuk hidup si janda itu sendiri. Seperti kisah dalam kitab Raja-Raja, janda di Sarfat. Janda di Sarfat dikisahkan bahwa dia memiliki tepung segenggam, dan dia mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali
segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu kondisinya seperti itu. Jadi sesungguhnya apa yang diberikan janda itu amat dia butuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Itu artinya memberi dari kekurangannya. Kalau hal ini saya berikan kepada orang lain akan hidup dan saya mati. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataan yang dialami oleh janda di Sarfat, ternyata dengan dia mau memberi di dalam kekurangannya atau dalam keterbatasannya, dia justru memiliki tepung, selalu ada tepung di tempayannya dan selalu ada minyak di dalam buli-bulinya. Saudara-saudara, mungkin janda di Sarfat ini tadi agak merasa bagaimana. Tetapi dia didesak oleh Nabi Elia untuk tetap memberikan roti untuk Elia. Janda dalam kisah Injil Markus tidak ada dalam situasi seperti itu. Janda yang dikisahkan dalam Injil Markus ini, dia datang ke rumah ibadat. Dan itu berarti dia sudah sejak dari rumah menyisihkan apa yang akan dia berikan itu tadi. Janda di dalam kisah Markus ini memberi dari kekurangannya dengan penuh sukacita, dengan murah hati. Mengapa? Karena di dalam hatinya yakin bahwa apa yang sudah dia berikan tidak akan membuatnya jatuh miskin. Janda di Sarfat mungkin semula ragu-ragu, tetapi dia diyakinkan oleh Elia bahwa dengan memberi kamu tidak akan kekurangan. Kamu selalu akan mendapatkan rezeki secukupnya dari Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran dari janda yang tetap memberi ini, di dalam kemiskinannya, pertama-tama mungkin dia sadar bahwa dirinya itu sebagai talang, sebagai sarana berkat dari Tuhan sendiri. Tuhan memberikan berkat terbatas kepada dia, dan dia memberikan itu bermau berbagi dengan orang lain dengan hati yang ikhlas, dengan sukacita. Dan toh karena dia yakin bahwa rezeki itu Tuhan yang mengatur, maka juga dia mau memberikan itu dengan murah hati. Dari bahasa rohani, apa yang dilakukan oleh janda miskin itu adalah ungkapan yang disebut lepas bebas. Rezeki baik dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, ataupun dalam bentuk persahabatan atau kenyamanan hidup, itu diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan pertama-tama hanya untuk diri sendiri. Tuhan memberikan berkat kepada kita
Karena Tuhan berharap bahwa kita pun memiliki sifat-sifat ilahi, yaitu murah hati. Kita diharapkan juga menjadi murah hati kepada orang lain. Kita juga diharapkan mau berbagi dengan hati yang ikhlas tanpa memandang siapa yang kita beri. Satu hal, lepas bebas. Hal kedua, manakala kita memberi dari kekurangan kita, karena itu dilaksanakan dengan ikhlas hati dan dengan gembira, itu menjadi sebuah penanda bahwa diri kita memiliki iman yang mendalam. Iman akan iman bahwa Tuhan akan menyelenggarakan. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan ini dan itu. Saudara-saudara, apakah selama ini kita masih suka berhitung di dalam memberi? Apakah di dalam hati kita masih ada rasa-rasa khawatir, nanti kalau saya lepaskan untuk orang lain, saya sendiri bagaimana? Catatan dari Paulus tadi baik untuk kita cermati, untuk kita jadikan pegangan. Memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih atau karena terpaksa. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memulai hidup baru kita dengan memberi dengan sukacita.